Selamat pagi kepada mahasiswa dan mahasiswi peserta mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Pada pertemuan perkuliahan kita kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Ada dua tujuan yang menjadi tujuan perkuliahan kita kali ini. Yang pertama adalah mengetahui peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi perusahaan sebagai salah satu langkah pengorganisasian. Yang kedua, mengetahui proses manajemen sumber daya manusia sebagai suatu upaya mendapatkan orang-orang dalam organisasi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan perubahan yang dihadapi oleh organisasi. Kita mulai dengan pengertian manajemen sumber daya manusia. Apa yang dimaksud dengan sumber daya manusia? Nah, pada slide ini saya menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia itu merupakan proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Jadi jelas bahwa manajemen sumber daya manusia itu adalah bagian dari proses. Jadi kalau dikatakan proses berarti ada langkah, ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Dan manajemen sumber daya manusia itu bagian dari rekrutmen atau merekrut orang. Tidak hanya merekrut orang tapi mengembangkan. Mengembangkan apa? Tentunya mengembangkan potensi atau sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian memotivasi dan mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan atau organisasi dalam pencapaian tujuannya. Jadi mulai tadi dari merekrut sampai dengan mengevaluasi, nah itu adalah bagian dari manajemen sumber daya manusia. Kenapa penting manajemen sumber daya manusia ini? Ya karena sumber daya manusia inilah yang nantinya yang akan bekerja dalam menjalankan kegiatan atau aktivitas organisasi. Nah, di slide berikutnya ini adalah contoh departemen sumber daya manusia dalam struktur organisasi. Jadi kalau kita melihat misalnya departemen sumber daya manusia itu dalam struktur organisasi, ya bisa kita lihat contoh struktur organisasi seperti yang ditampilkan di slide ini. Nah, contohnya misalnya ketika di dalam satu organisasi top manajemennya ada direktur utama, kemudian nanti middle manajemennya ada manajer bagian produksi, pemasaran, personalia, dan bagian administrasi keuangan. Ya. Dan kemudian kita melihat lagi di struktur yang paling bawahnya lagi ada divisi perekrutan dan perencanaan, divisi kompensasi dan kesejahteraan tenaga kerja, divisi hukum serikat tenaga kerja, dan divisi pendidikan dan pelatihan. Nah, ini kita lihat dari gambaran ini adalah gambar Departemen Sumber Daya Manusia dalam struktur organisasi. Kalau kita tadi berbicara mulai dari perekrutan sampai evaluasi, nah di sini atau ada pengembangan. Nah, misalnya
yang melaksanakan perekrutan adalah ada di divisi perekrutan dan merencanakan. Misalnya merencanakan berapa atau kualifikasi sumber daya manusia yang seperti apa yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian sini ada juga untuk mengembangkan potensi atau karir dari sumber daya manusia sendiri ada divisi pendidikan dan pelatihan. Nah, ini adalah contoh ya, contoh sederhana Departemen Sumber Daya Manusia dalam struktur organisasi. Kemudian ada 5 proses manajemen sumber daya manusia. Jadi dalam manajemen sumber daya manusia, seperti di awal tadi sudah dijelaskan bahwa sumber daya manusia itu merupakan proses. Ada 5 proses dalam manajemen tersebut. Yang pertama adalah Human Resource Planning. Nah, Human Resource Planning ini adalah merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan. Jadi Human Resource Planning ini adalah bagian perencanaan. Misalnya merencanakan berapa kebutuhan karyawan, berapa kebutuhan dari pegawai, atau berapa yang dibutuhkan di suatu divisi tenaga kerja atau pegawai. Nah, ini adalah bagian dari proses merencanakan, melakukan analisis kebutuhan akan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, personal procurement. Nah, proses yang kedua ini adalah mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. Jadi pada proses yang kedua ini adalah mencari. Caranya bagaimana mencari sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, ya tentunya dilakukan melalui rekrutmen, seleksi. Nah, kemudian setelah dilakukan proses rekrutmen dan seleksi, ya penempatan dan melakukan kontrak kerja. Jadi ada kontrak kerja setelah dilakukan seleksi atau yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai pegawai bekerja di suatu perusahaan, tentunya akan dilakukan suatu perjanjian yang dituangkan dalam kontrak. Yang ketiga adalah proses personal development. Nah, proses personal development ini adalah mengembangkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Nah, kalau di sini adalah bagian dari pengembangan, peningkatan kompetensi, ya, maupun misalnya peningkatan kemampuan dari sumber daya manusia itu. Nah, ini seperti tadi dijelaskan di Departemen SDM dalam struktur organisasi itu, ini biasanya dilaksanakan oleh divisi pendidikan dan pelatihan. Jadi ini lebih kepada pengembangan dari si sumber daya manusia tersebut. Yang keempat adalah proses personal maintenance. Pada proses ini adalah memelihara sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pemberian insentif, jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, pemberian penghargaan, dan lain-lain. Jadi pada proses manajemen yang keempat ini adalah ya bagaimana agar si sumber daya manusia tersebut atau pegawai tersebut nyaman, aman dalam bekerja. Nah, perlu ada perlindungan dari organisasi atau perusahaan. Nah, perlindungan dari organisasi atau perusahaan tersebut bisa dinyatakan dengan
Misalnya pemberian insentif, ya pemberian misalnya BPJS kesehatan, atau kalau di perusahaan-perusahaan ada namanya BPJS ketenagakerjaan. Kemudian misalnya bagi pegawai atau staf yang berprestasi tentunya diberikan reward atau penghargaan. Yang terakhir adalah proses manajemen sumber daya manusia, yaitu personal utilization. Nah, proses yang kelima ini adalah memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi. Jadi ini lebih kepada peningkatan efektivitas kinerja dari pegawai atau pengoptimalan sumber daya manusia, ya seperti misalnya melakukan promosi atau bisa juga melakukan demosi atau melakukan transfer dan juga separasi. Nah, inilah 5 proses manajemen sumber daya manusia. Kemudian di dalam kegiatan manajemen sumber daya manusia itu ada perencanaan SDM. Tadi kita sudah berbicara bahwa dia adalah proses dan ada perencanaan juga tentunya di dalamnya. Nah, perencanaan sumber daya manusia itu adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Jadi ini perencanaan SDM ini adalah perencanaan strategis, ya. Tujuannya untuk mendapatkan kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Kenapa perlu direncanakan? Ya, karena dengan melalui perencanaan, perusahaan atau organisasi mengetahui berapa jumlah tenaga kerja atau pegawai yang dibutuhkan untuk bekerja di perusahaan tersebut, atau kualifikasi-kualifikasi apa saja yang dibutuhkan perusahaan dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang sudah dibuat. Nah, itu makanya perlu kita melakukan perencanaan. Nah, kalau tidak ada perencanaan, yang tentunya bisa terjadi hal-hal yang tidak sesuai, atau misalnya orang yang direkrut tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dampaknya tentunya ya nanti tujuan dari perusahaan itu akan sulit diwujudkan atau bahkan tidak tercapai. Makanya dibutuhkan perencanaan sumber daya manusia. Kemudian ada 5 langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Ini yang dikatakan oleh Chester, Halstead, dan Douglas, bahwa terdapat 5 langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Langkah yang pertama, ya, dari perencanaan itu yaitu representasi dan refleksi dari rencana strategis perusahaan. Jadi menurut Chester, Halstead, dan Douglas ini, langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan atau organisasi ketika mau atau membuat perencanaan SDM adalah melakukan representasi dan refleksi dari rencana strategis perusahaan. Tentunya setiap perusahaan atau organisasi punya Renstra. Ya, di perkuliahan-perkuliahan sebelumnya kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan Renstra. Dan Renstra itulah yang menjadi acuan langkah pertama, ya, sebagai representasi dan refleksi. Kemudian langkah kedua adalah melakukan analisa dari kualifikasi tugas
yang akan diemban oleh tenaga kerja. Jadi langkah-langkah perencanaan yang kedua itu adalah melakukan analisis. Analisis terhadap apa? Analisis terhadap kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja. Jadi perusahaan harus melakukan analisis kira-kira kualifikasi tugas yang akan diemban oleh seorang tenaga kerja bila ditempatkan pada posisi tertentu, kira-kira kualifikasi tugasnya bagaimana? Tanggung jawabnya berapa besar? Nah, itu yang dimaksud dengan di langkah kedua ini. Di langkah ketiga adalah analisis ketersediaan tenaga kerja. Jadi, di langkah ketiga itu dalam melakukan perencanaan SDM, langkah yang ketiga yang harus dilakukan adalah melakukan analisis ketersediaan tenaga kerja. Tenaga kerja yang ada di perusahaan itu dilakukan analisis. Apakah sudah memenuhi atau sesuai berdasarkan jumlah dan kualifikasi atau masih kurang. Artinya ada divisi-divisi yang membutuhkan tenaga kerja baik berdasarkan kualifikasi dan kompetensi. Nah, langkah yang keempat adalah melakukan tindakan inisiatif. Ya. Nah, setelah kita lakukan tadi analisis ketersediaan tenaga kerja, kalau misalnya kurang, lantas bagaimana inisiatif yang harus dilakukan? Apakah dilakukan rekrutmen, seleksi, atau melakukan rotasi atau memanfaatkan SDM yang ada di dalam perusahaan? Kemudian, yang kelima adalah atau langkah terakhir adalah evaluasi dan modifikasi tindakan. Jadi di langkah terakhir itu dievaluasi kira-kira bagaimana. Dilakukan tindakan tadi seperti rekrutmen, hasilnya seperti apa. Kalau misalnya belum mencapai sasaran atau sesuai dengan analisis yang sudah dilakukan, nah lantas tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan sehingga perencanaan SDM atau SDM yang ada di dalam perusahaan itu benar-benar bisa bekerja secara optimal untuk mewujudkan tujuan dari perusahaan. Nah, inilah 5 langkah-langkah perencanaan SDM yang dikemukakan oleh Cesto, Hasted, dan Douglas. Kemudian, dalam penyediaan tenaga kerja, ada proses-proses yang dilakukan. Ada proses-proses yang dilakukan. Pertama adalah rekrutmen. Rekrutmen ini adalah upaya perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan tenaga kerja. Jadi, rekrutmen itu adalah bagian dari upaya. Bagaimana perusahaan itu berupaya mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan yang tentunya sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan tenaga kerja. Jadi ketika tadi selesai dilakukan tahapan atau langkah perencanaan itu, nah tentunya setelah dilakukan tahapan-tahapan itu, tentunya dilakukan proses rekrutmen. Nah, proses rekrutmen inilah tujuannya bagaimana mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan berdasarkan perencanaan itu. Nah, yang kedua adalah ada seleksi. Seleksi adalah penentuan tenaga kerja dari jumlah calon tenaga kerja yang akan digunakan perusahaan dalam proses rekrutmen. Jadi, proses seleksi ini adalah proses penentuan tenaga kerja. Jadi, ketika dilakukan rekrutmen, bisa jadi banyak sekali calon-calon tenaga kerja yang berminat atau yang mendaftarkan diri, ya. Nah, tentunya ini semua yang mendaftarkan diri ini untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut tentunya dilakukan seleksi.
Nah, dilakukan seleksi, ya penentuan tenaga kerja dari jumlah calon tenaga kerja yang akan digunakan perusahaan dalam proses rekrutmen. Jadi, berapa orang yang dibutuhkan? Nah, itu ada. Nanti akan disampaikan atau dimuat ketika dalam proses rekrutmen itu. Ada dua jenis rekrutmen, ya. Ada dua jenis rekrutmen. Yang pertama adalah rekrutmen internal. Yang dimaksud dengan rekrutmen internal ini adalah proses untuk mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada atau yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Jadi namanya juga rekrutmen internal. Jadi melakukan rekrutmen itu dilakukan dengan mempertimbangkan SDM yang ada di perusahaan. Jadi tidak membuka lowongan kerja keluar, tapi melakukan rekrutmen sesuai dengan jumlah pegawai, karyawan atau tenaga kerja yang sudah ada di dalam. Jadi tenaga kerja yang sudah ada di dalam organisasi atau perusahaan itu yang dilakukan rekrutmen. Jadi mereka yang rekrut, ya, tentunya untuk diberikan tanggung jawab atau posisi di mana divisi dari organisasi atau perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja atau kualifikasi. Kemudian yang kedua adalah rekrutmen eksternal. Nah, ini adalah kebalikan dari rekrutmen internal. Jadi rekrutmen eksternal ini, ya, perusahaan dapatkan tenaga kerja atau SDM yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu dengan memperolehnya dari luar perusahaan. Kalau rekrutmen internal tadi adalah menggunakan atau merekrut tenaga kerja yang sudah ada di perusahaan. Sedangkan kalau rekrutmen eksternal ini adalah merekrut dari luar, ya, atau seringkali dinamakan sebagai outsourcing. Nah, ini ada dua jenis rekrutmen. Kemudian ada 3 tahapan seleksi tenaga kerja. Jadi ketika melakukan seleksi tenaga kerja, ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah dilakukan seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini ya seleksi misalnya kelengkapan administrasi, ya, meliputi KTP, kemudian ijazah pendidikan terakhir dan lain-lain. Nah, ini mengenai administrasi atau misalnya umur. Nah, ini masalah administrasi. Sedangkan kualifikasi, ya kualifikasi ini adalah selain tadi administrasi yang tadi, kualifikasinya tentunya misalnya bidang-bidang keahliannya, seperti apa keahlian yang diperlukan dan itu dicocokkan dengan keahlian dari pelamar. Apakah sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak. Jadi seleksi kualifikasi. Dan tentunya seleksi kualifikasi ini tidak hanya melihat seperti itu, tapi dilakukan bisa melalui seperti ujian, ya, ujian psikotes atau ujian kualifikasi kompetensi kesesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan kompetensi yang dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah seleksi sikap dan perilaku. Nah, ini sangat perlu sekali, ya, sikap dan perilaku, karena kita dalam melakukan rekrutmen tenaga kerja itu tidak hanya mendapatkan orang yang benar-benar profesional atau mampu melaksanakan tugasnya secara kualifikasi kompetensi yang dimiliki, tapi dia juga harus memiliki sikap dan perilaku yang baik tentunya. Karena di dalam pekerjaan tidak hanya dia bisa dan mampu melaksanakan aktivitas atau kegiatan sesuai dengan penempatan jabatan yang
dimiliki, dan tentunya dia juga harus bisa berperilaku atau bersikap secara baik, dan dia tentunya harus bisa bekerja sama dalam tim, antar divisi atau di dalam divisi. Nah, ini makanya harus dilakukan seleksi terkait dengan sikap dan perilakunya. Atau Anda sudah biasa mendengar bahwa eh, tidak hanya dilakukan seleksi terhadap IQ, intelligence quotient, tapi juga emosional spiritual quotient-nya itu sangat perlu di dunia pekerjaan. Kemudian pemeliharaan tenaga kerja. Ya, bagaimana tenaga kerja itu agar bisa aman, nyaman dalam bekerja, tentunya harus dilakukan pemeliharaan tenaga kerja. Nah, yang pertama dalam bentuk kompensasi. Kompensasi ini adalah penghargaan yang diberikan perusahaan sebagai balasan atas prestasi kerja yang diberikan oleh tenaga kerja. Jadi ketika seorang tenaga kerja itu berprestasi, maka perusahaan bertanggung jawab atau berkewajiban memberikan penghargaan yang setimpal. Nah, itu dinamakan dengan kompensasi. Yang kedua adalah benefit. Benefit ini adalah penghargaan selain kompensasi yang diprogramkan bagi tenaga kerja dengan tujuan agar kebutuhan tenaga kerja dapat terpelihara sehingga tenaga kerja dapat tetap memberikan kinerja yang terbaik bagi perusahaan. Nah, ini ya, selain kompensasi ada benefit. Nah, tentunya benefit ini diprogramkan bagi tenaga kerja, ya bagaimana tenaga kerja itu agar bisa nyaman, aman, dan kebutuhannya terpenuhi. Ketika semuanya itu terpenuhi, tentunya ya tenaga kerja tersebut bisa memberikan kinerja yang terbaik bagi perusahaan. Jadi benefitnya harus diperhatikan. Kemudian ya ini yang saya singgung di awal tadi, bahwa ada pemanfaatan tenaga kerja. Istilah-istilah yang tadi yang saya singgung di sebelumnya. Nah, ini yang pertama adalah promosi. Promosi itu apa? Promosi adalah proses pemindahan tenaga kerja ke posisi yang lebih tinggi secara struktural dalam organisasi perusahaan. Jadi kalau seseorang itu dipromosikan berarti dia itu dipindahkan ke posisi yang lebih tinggi. Jadi suatu tenaga kerja itu dilakukan promosi berarti dia dipindahkan ke posisi yang lebih tinggi dari posisi sebelumnya yang dimana dia bekerja. Yang kedua adalah demosi. Demosi ini penurunan tenaga kerja ke bagian kerja yang lebih rendah, yang biasanya disebabkan karena adanya penurunan kualitas tenaga kerja dalam pekerjaan. Jadi promosi ini kebalikan dari demosi. Kalau demosi ini menurunkan ke level yang lebih rendah dari posisi sebelumnya. Sedangkan yang ketiga adalah transfer. Ya, dalam pemanfaatan tenaga kerja ada juga transfer. Transfer ini adalah memindahkan tenaga kerja ke bagian yang lain yang diharapkan tenaga kerja tersebut dapat lebih produktif setelah mengalami proses transfer. Jadi tenaga kerja yang bersangkutan itu dipindahkan dari suatu divisi ke divisi yang lain, ya tujuannya untuk bagaimana si tenaga kerja itu agar lebih produktif bekerja dari divisi di mana dia tempat bekerja sebelumnya. Itu yang dinamakan dengan transfer. Kemudian yang keempat dari pemanfaatan tenaga kerja adalah separasi. Separasi ini berarti melakukan pemindahan lingkungan kerja tertentu dari tenaga kerja ke lingkungan yang lain. Jadi ini pemindahan lingkungan kerja, ya, dari tenaga kerja ke lingkungan yang lain. Nah, inilah ada 4 aktivitas atau kegiatan dalam pemanfaatan tenaga kerja. Nah, demikian saja perkuliahan kita di kesempatan ini. Saya harapkan Anda semua silahkan membaca
mendengar penjelasan materi yang telah saya sampaikan ini, dan juga jangan hanya membaca atau mendengar penjelasan materi dari saya. Silahkan lakukan pembelajaran dengan mencari materi-materi yang terkait dengan perkuliahan kita kali ini dari sumber yang lain. Saya harapkan Anda semua belajar secara aktif, dan kalau ada pertanyaan maupun sanggahan terkait dengan materi perkuliahan kita kali ini, silahkan diajukan ke saya baik melalui WA Group, Google Classroom, atau komentar di YouTube, silahkan. Nah, demikian saja, silahkan dipelajari. Setelah ini nanti akan ada kuis, ya, kuis yang untuk mengevaluasi pemahaman dari Anda sekalian terkait dengan materi perkuliahan kita kali ini. Dan kuis pada minggu ini akan sedikit berbeda, karena minggu ini saya akan buat kuis yang jawaban-jawaban dari pilihan ganda setiap soal itu akan mirip-mirip. Jadi Anda harus betul-betul mempelajari, memahami materi yang telah kita pelajari pada minggu ini. Demikian saja, saya ucapkan terima kasih, selamat belajar, tetap semangat untuk kuliah online. Terima kasih, selamat pagi.